Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu bahagia ya. Apalagi hampir separuh hari kita berpetualang di hari Rabu ini yang penuh dengan menggebu-gebu. Mudah-mudahan bahagia Anda bisa membuat imunitas Anda semakin bertambah. Jadinya sehat secara mental dan juga secara fisik. Ya, senang sekali saya Erina Kusulita dapat menyapa Anda di dialog khusus kali ini. Dan boleh tahu nggak hari ini kira-kira makan Anda cukup ramai nggak? Cukup ramai. Maksudnya makan di rumah aja cukup ramai ditemani dengan kerupuk. Nah, ngomongin soal kerupuk, ini adalah sesuatu yang sangat familiar di masyarakat status apapun gitu ya. Kalangan apapun pasti yang namanya kerupuk itu sangat diharapkan. Biar rasanya rame dan juga makin lengkap. Apalagi kalau makan pecel, gado-gado, apalagi ya. Kalau ngomongin soal makanan jadi kepingin ya. Tapi saya tidak akan bicara soal kuliner. Kali ini ada satu tema yang akan membuka saya dan juga Anda pencerahan terkait dengan gendar. Nah, mungkin ada yang tahu banget kalau nasi sisa itu diolah lagi menjadi kerupuk gendar. Seperti apa aksi gendarku bebas boraks? Nah, langsung saja ya kita akan ngobrol di dialog khusus kali ini bersama dengan Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Dr. Anda Dewi Prawitasari, apoteker MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Bu hari ini? Alhamdulillah bahagia. Betul sekali. Apa Bu? Sehat. Apa Bu yang buat bahagia di hari Rabu ini? Yang buat bahagia? Cuacanya bersahabat. Cuaca bersahabat. Kemudian urusan kantor lancar. Alhamdulillah. Ini WFA ya Bu? Iya, tapi kan tetap bekerja. Betul, malah 24 jam jangan-jangan. 24 jam, nggak ada batasan. Nah itu dia ya. Baik Ibu, tadi kita sudah mengawali tentang kerupuk ya. Saya juga suka banget Bu yang namanya gendar itu. Kalau makan nggak pakai gendar itu rasanya ada yang kurang gitu kan, kurang rame. Nah, sebenarnya ada aksi gendarku bebas boraks. Ini boleh tahu nggak Bu? Ini aksi memang baru dicanangkan tahun ini atau sebenarnya aksi apa ini? Iya, jadi aksi gendarku bebas boraks ini memang kami laksanakan di tahun ini. Jadi ini merupakan bentuk suatu inovasi, ya, inovasi yang berciri khas merupakan local wisdom, artinya ciri khas lokal daerah, artinya ciri khasnya DIY. Kenapa kita angkat gendarku bebas boraks? Karena ibu-ibu rumah tangga itu bisa juga membuat lempeng loh, istilahnya itu lempeng beras itu ya. Lempeng gendar itu kan yang pada waktu zaman-zaman saya kecil dulu tuh warnanya agak kecoklatan ya, krem dengan merah, tapi sekarang merahnya kan sudah nggak ada. Iya, gitu kan. Bu, ya. Iya, dulu ada seperti itu. Dulu ada yang digoreng pakai pasir gitu kan, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, kemudian aksi ini digelar dalam rangka ya kan untuk mengubah image masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. Karena boraks ini terkandung dalam bleng. Jadi bleng ini ataupun yang mengandung boraks ini merupakan bahan berbahaya ya, yang disalahgunakan di dalam pangan. Ya, jadi bleng itu sendiri kalau kita digunakan itu bisa untuk antiseptik, untuk pupuk kelapa sawit. Jadi bukan bahan makanan bukan ya? Bahan tambahan pangan gitu. Apakah kita rela tuh badan kita mengkonsumsi, tubuh kita mengkonsumsi pangan yang mengandung bahan yang disalahgunakan, artinya bahan berbahaya begitu ya. Jadi kita ingin mengubah image dan juga kebiasaan masyarakat, ya. Betul. Karena juga di dalam mengubah image ataupun yang sudah turun temurun ini kan perlu ada solusi juga. Nah, kami sudah memberikan solusi begitu. Jadi untuk dicoba. Jadi aksi ini kami gelar dalam rangka merupakan inovasi untuk mendapatkan salah satu inovasi yang local wisdom tadi yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di DIY ya,
Jadi untuk apa? Untuk meraih Balai Besar POM ini meraih di dalam e-government ya, dalam rangka reformasi birokrasi itu penghargaan dari Menpan WBBM. WBBM itu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini sudah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Menpan. Tahun ini ya Bu ya? Insya Allah tahun ini kami diusulkan untuk itu. Mudah-mudahan ya Bu ya, selamat ya Bu ya. Ya, 2 tahun lalu Balai Besar POM di DIY ini mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah sehingga baru bisa 2 tahun setelah mendapatkan mengusulkan untuk WBBM begitu. Tapi bukan kami mengusulkan sendiri, kami juga dievaluasi oleh Badan POM Pusat dan diusulkan oleh Badan POM Pusat begitu. Jadi aksi ini memang harus melibatkan unsur masyarakat ya. Jadi yang pertama kami itu membentuk kader. Ada kader. Kita bentuk 50 kader untuk semua kabupaten kota. Jadi 4 kabupaten 1 kota. Tapi tidak semua sama ya. 50 itu terus 10 tergantung dari masing-masing kebutuhan. Yang jadi kader ini siapa? Yang jadi kader itu adalah dari PKK, ibu-ibu dari ya? Pramuka, dari organisasi kemasyarakatan, juga ada dari ASN, ASN Pemda gitu ya. Nah kemudian juga dari masyarakat umum. Dan juga ada dari mahasiswa begitu. Jadi dilibatkan secara rata ya. Betul. Semuanya. Jadi ini juga melalui seleksi. Oh, jadi ada seleksinya. Diseleksi dulu. Daftar terus langsung. Enggak. Waduh, ternyata ini juga ya. Iya. Ada tesnya juga, Bu. Iya, ada tesnya. Jadi diseleksi, ada tesnya. Kemudian dia juga harus menandatangani komitmen untuk bersedia bekerja, artinya bekerja untuk aksi ini, membuat menandatangani surat pernyataan juga. Jadi jangan sampai cuma ikut terus nggak mau kerja gitu. Itu yang paling sering terjadi ya. Iya, jadi pakai seleksi Mbak gitu. Nah kemudian kader ini kita training dulu, TOT dulu ya. Kemudian setelah di TOT, kemudian kita dari masing-masing kader itu kemudian membentuk 20 duta. 20 duta. Duta, ya duta Gendarku Bebas Borak. Nah, ini juga ada seleksinya juga, ada pemilihannya juga. Ya, artinya tapi itu tidak, jadi artinya begini, yang penting untuk menjadi duta itu harus bisa berkomunikasi dengan baik, intinya begitu. Ya, karena nanti duta ini harus bisa mensosialisasikan secara mandiri. Betul. Begitu. Nah, baik, ini saya siapa tahu di antara pemirsa ini juga ada para kader, ada para duta gitu ya. Jadi kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan kembali ya. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan nanti setelah jeda berikut ini kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di 0274 4531 900. Salah satu makanan yang digemari masyarakat adalah puli dan kerupuk gendar atau dalam bahasa Jawa disebut juga lempeng gendar. Lempeng gendar dibuat dari bahan baku utama nasi, ditambah kanji yang dikukus, kemudian ditumbuk dan diiris-iris atau dipres, lalu dijemur dan terakhir digoreng. Agar lebih jelas, yuk simak pembuatannya berikut ini. Siapkan peralatan memasak yang bersih. Lepas perhiasan yang digunakan, cuci tangan, dan pakailah pakaian yang bersih, dilengkapi dengan celemek, masker, dan sarung tangan. Siapkan bahan-bahan yaitu nasi dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, dan bumbu lainnya sesuai selera.
misalnya ketumbar serta penyedap rasa secukupnya. Jangan tambahkan bleng, karena sebagian besar bleng yang ada di pasaran mengandung boraks yang dapat membahayakan kesehatan, yaitu dapat menumpuk dalam tubuh. Dosis berlebihan bisa menyebabkan demam, kerusakan ginjal, hingga kematian. Bleng sering disebut juga garam kuning, pijer, air ki, cetitet, dan lain-lain. Penggunaan bleng sebagai pengenyal dapat diganti dengan menggunakan kanji. Untuk 1 kilo nasi, gunakan 1 ons kanji atau 3 sendok kanji. Penambahan kanji dan bumbu bisa dilakukan sebelum atau sesudah nasi dikukus. Campur nasi dan kanji serta bumbu, kemudian kukus selama 10 hingga 15 menit. Angkat dan tumbuk atau padatkan atau uleni adonan hingga kalis. Iris atau pres dengan menggunakan tangan atau dengan alat bantu. Atau jika ingin diiris, masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas sampai dingin sekitar 30 menit. Jemur di bawah sinar matahari langsung sampai kering dengan menggunakan wadah yang bersih dan kering. Goreng dengan minyak yang bersih dengan api sedang hingga mengembang. Jangan menggunakan minyak jelantah. Minyak jelantah dapat membahayakan kesehatan. Tiriskan dengan wadah yang bersih dan kering. Jika menggunakan alas kertas, gunakan kertas yang bersih. Jangan menggunakan alas koran atau kertas bekas. Koran atau kertas bekas selain kotor, tinta yang terdapat pada tulisan di kertas tersebut mengandung logam berat yang dapat membahayakan kesehatan. Bungkus atau masukkan lempeng gendar ke dalam plastik atau toples yang kering dan bersih. Jangan menggunakan kantong kresek berwarna hitam dan jangan menggunakan staples karena dapat mencemari makanan. Gendarku aman tanpa boraks. Aman panganku, sehat tubuhku. Iya pemirsa, pastinya sudah melihat pembuatan gendar lempeng tadi membuat kita jadi berpikir, wah ternyata mudah ya, kita bisa membuat sendiri. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini, sesuatu akan muncul dan berasa banget bisa produktif dari rumah. Begitu ya Bu Dewi ya. Ya, dan rasanya senang sekali kalau tadi kita bisa melihat bagaimana ibu-ibu berdaya kemudian memanfaatkan nasi, mungkin nasi banyak sisa banget. Nah betul, jadi nggak mesti harus nasi yang baru ya, nasi sisa pun bisa bermanfaat. Bisa, iya. Nah Ibu, tadi kita mungkin sambil mengajak pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan dialog khusus sore kali ini, silahkan kalau Anda yang berinteraksi bersama dengan Ibu Dewi terkait dengan aksi Gendarku Bebas Boraks, bisa langsung telepon ya di 0274 4531 900. Mungkin ada di antara Anda sebagai kader, sebagai duta, atau mungkin Anda termasuk masyarakat yang pencinta gendar gitu kan, lalu merasakan kok nggak tahu ya bedanya ada boraks atau enggak gitu ya, yang penting renyah. Nanti kita akan bicara tentang bahayanya boraks. Iya. Tapi sebelum kita ke boraks tadi, boleh nggak Bu dilanjutkan sedikit tentang apa sih ada gunanya duta, kemudian sudah terbentuk tadi ya. Nah, itu harus berapa orang? Jadi satu kader itu kita minta untuk membentuk 20 duta. 20 duta. Ya, 20 duta Gendarku Bebas Borak ini nanti juga harus bisa mensosialisasikan. Jadi kader tuh harus bisa mensosialisasikan ke duta. Duta nanti harus bisa secara mandiri mensosialisasikan kepada, ya kita harapkan 25 orang. Satu duta 25 orang. Iya, jadi kalau kita kan dalam waktu 3 minggu secara masif ini Mbak, itu kita jadi bentuk 1000 duta kan, dalam waktu 3 minggu. 3 minggu. Iya, jadi itu bedanya dengan aksi-aksi yang lain. Jadi ini waktunya pendek, kemudian outputnya adalah 1000 duta. Dan kalau kita berapa masyarakat yang mendapatkan edukasi, berarti 1000 dikalikan 25 orang, berarti 25.000. 25.000 ya, untuk ikut di aksi Gendarku Bebas Boraks. Nah, berarti ini kan tujuannya supaya mengedukasi masyarakat tidak menggunakan boraks atau bleng tadi ya. Nah, itu mungkin banyak yang tanya-tanya juga, apa sih bedanya makanan yang dikasih sama enggak? Terus kenapa kok bahayanya? Tadi kan Ibu sempat bilang ya, bahayanya itu bukan hanya hari ini makan. Nah, hari ini itu. Ya. Seperti apa sih Bu bahayanya? Jadi begini, untuk bahaya bleng itu
Bleng itu mengandung boraks. Bleng itu boraks boraks, itu ya. adalah bahan berbahaya. Bahan berbahaya bukan bahan tambahan pangan. Jadi dalam hal ini menambahkan bleng di dalam produk pangan itu namanya penyalahgunaan. Oke. Penyalahgunaan ya. Itu perlu digarisbawahi ya. Iya, penyalahgunaan. Karena itu bukan bahan makanan ya. Bukan bahan tambahan pangan, bukan gitu ya. Jadi penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan begitu. Nah, kenapa kok bisa disalahgunakan? Yang pertama itu karena kurangnya edukasi dari pemerintah kepada masyarakat. Betul. Yang kedua mudah didapat, murah, dan kan? Yang ketiga ada telepon. Kita terima telepon dulu ya Bu ya. Kayaknya pengen ngobrol sama Ibu nih ya. Ya, selamat sore, dialog khusus. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tanya di luar tema boleh nggak sih? Oh, tentang apa nih? Ini Ibu, saya itu kan ada produk minuman, susu kedelai kayak gitu ya. Nah, ini apakah sudah ngurus PIRT? Apakah harus mengurus BPOM juga nggak sih? Karena kemarin memang dapat penawaran untuk masuk ke minimarket kayak gitu. Apakah produk-produk jenis apa yang harus? Putus ya. Ibu siapa tadi? Ibu Tari ya? Ibu Tari di Bantul. Wah, ini bisa dicatat dulu ini Bu ya, terkait dengan masalah perizinan dari PIRT untuk BPOM ya. Mungkin kapan-kapan boleh kita ngobrol lagi di dialog khusus gitu ya. Ibu, terima kasih banyak sudah telepon, tapi terima kasih juga sudah menanyakan terkait dengan bagaimana prosedurnya. Tapi jadi catatan juga ya, atau Ibu mau memberikan sedikit boleh, atau mungkin bisa diakses di BPOM melalui website. Iya, nanti bisa diakses di websitenya Balai Besar POM Jogja, Ibu. Bisa diakses, kemudian juga ada nomor telepon yang bisa langsung dihubungi, ataupun lewat WA juga bisa. Oke, jadi tenang Bu, nanti langsung Bu klik aja BPOM. Benar ya Bu ya? BPOM DIY ya. Nanti langsung ada di situ, nanti bisa langsung hubungi yang tercantum di WA-nya. Jadi mohon maaf Ibu ya, karena sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan aksi Gendarku Bebas Boraks. Kita mau mengulik lagi tentang bahayanya boraks, supaya kita nanti kalau masak atau buat gendar, kita sudah aman. Udah pede gitu loh, nggak pakai boraks lagi ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu dilanjutkan. Jadi tadi kan namanya penyalahgunaan. Iya, penyalahgunaan. Jadi karena mudah didapat, kemudian juga terjangkau, kemudian masyarakat menggunakan secara turun-temurun. Nah, karena ini sudah merupakan bahan berbahaya untuk yang disalahgunakan, jadi pemerintah harus mengurangi. Artinya supaya supply dan demand-nya itu jangan kebanyakan demand, nanti supply-nya naik, gitu kan. Nah, jadi kita menyadarkan masyarakat dulu, mengubah image masyarakat, edukasi ke masyarakat secara masif untuk tidak menggunakan bahan berbahaya tersebut. Nah, memang bahan berbahaya ini itu tadi sudah dalam video namanya macam-macam. Iya, ternyata. Ada obat kerupuk, ada yang mengatakan begitu. Ada obat kerupuk, jetitet, kemudian erki dan seterusnya, bleng. Jadi kemudian bedanya apa sih gitu ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi kerupuk ya atau lempeng yang menggunakan bleng itu, aftertaste-nya di tenggorokan itu rasa kering tenggorokan kita. Aftertaste-nya. Jadi rasanya kita setelah minum itu makan itu pengen minum terus. Haus, gitu. haus ya. Gitu ya. Tapi kalau yang sensitif itu bisa seperti misalnya anak-anak ada yang sensitif ya bisa langsung batuk atau dia alergi, gitu ya, alergi. Jadi kalau secara fisik itu tidak mudah masuk angin lempengnya itu. Oh, awet. Awet. Itu kita harus curiga ya. Nah, itu tidak mudah masuk angin. Kadang kan dijual dalam plastik gede, terus dibuka gitu aja kok ya nggak melempem gitu kan, nggak mudah melempem gitu. Jadi memang itu ada indikasi bahwa menggunakan boraks begitu. Jadi kita harus jeli ya kalau kita beli itu sesuatu, justru malah cari yang nggak gampang melempem itu bahaya ya. Jadi itu bahayanya boraks ya. Nah, kemudian dengan adanya aksi Gendarku ini oleh para duta dan juga kader disosialisasikan. Tadi ada penggantinya deh kayak waktu ada. Iya, jadi penggantinya kita tentunya kita memberikan pengganti itu adalah kanji. Nah, itu di setiap rumah tangga pasti ada. Mudah ya didapat itu. Ya kan? Kemudian kalau tidak ada kanji, kita pakai soda kue.
Oh, alternatifnya itu. Ibu-ibu rumah tangga juga pasti ada di dapurnya. Iya, iya. Ya. Jadi kalau nggak kanji, soda kue. Kemudian satu lagi itu adalah pengenyal. Pengenyal. Nah, pengenyal itu namanya misonyal. Oh. Misonyal itu singkatan dari bakmi, bakso, kenyal. Oh. Itu merupakan produk berupa serbuk, ya. Itu ada Bu di toko-toko. Ada di toko-toko, ya toko-toko yang jual Kue, ini, makanan, ya. jual apa ini bahan roti gitu ya, bahan roti. Jadi ini produksi Bantul, Yogyakarta. Oh. Dan bahan tambahan ini namanya bahan tambahan pangan ini. Nah, ini baru bukan penyalahgunaan Nah, ya. bukan penyalahgunaan, ini bahan tambahan pangan dan sudah terdaftar di Badan POM. Produk Bantul. Oke, bahan tambahan pangan ya. Nah, kayaknya nanti kita akan lihat ya beberapa langkah pembuatan, cara pembuatan dari gendar. Tapi setelah jeda berikut ini ya Ibu ya. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Anda masih simak obrolan kami di Dialog Khusus sore kali ini ya. Tentunya bersama dengan Ibu Dr. Anda Dewi Prawitasari, Apoteker MKes. Beliau adalah Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Aksi Gendarku Bebas Boraks. Itu adalah tema Dialog Khusus kali ini ya. Ngomongin antara gendar dan juga boraks. Nah, tadi sudah disampaikan Ibu tentang bahayanya boraks gitu kan. Nah, sekarang mungkin saatnya kita akan dapat lagi pencerahan dari Ibu Dewi. Bagaimana sih cara pembuatan gendar yang ternyata memang bisa dibuat secara sederhana, memanfaatkan nasi sisa. Nasi sisa. Baik, kita akan lihat ada gambar nih, mungkin pemirsa bisa siap-siap untuk difoto karena ini menjadi sesuatu yang bermanfaat sekali. Monggo Ibu, ini langkah-langkah pembuatan lempeng gendar. Iya, jadi langkah-langkah untuk pembuatan lempeng gendar dengan menggunakan ini ya, tepung kanji. Artinya tidak menggunakan bleng, tetapi kan kita sudah replace dengan kanji. Jadi dari beras, nasi itu tidak harus nasi sisa ya Mbak. Nasi yang baru juga boleh ya. Boleh. Oh iya, aduh tidak selalu harus masak nasi udah juga usah dimakan sisa dulu, enggak ya Bu ya. Tapi memang diniatkan. Iya, diniatkan. Jadi daripada nasi sisa dibuang, itu lebih baik dimanfaatkan untuk bikin kerupuk gendar lah, lempeng gitu ya. Itu nanti ditambahkan ya sesuai selera bumbunya, mau bawang putih dengan garam atau mungkin dengan ditambah yang lain gitu kan. Kemudian itu kan dicampurkan di nasi. Setelah dicampurkan di nasi baru dikukus. Ya kan, ditambahkan kanji dulu ya. Kanji dulu. Itu ada takaran-takarannya. Mungkin nanti ada gambar berikut. Nah, ini ada takarannya juga nih ya. Ada resepnya. Jadi ditambahkan kanji, kemudian diuleni ya, dicampur, baru dikukus. Nah, setelah dikukus itu didiamkan dingin dulu, baru diiris. Kalau panas-panas diiris nggak bisa, mesti lengket. Jadi menunggu sampai dia dingin. Makanya alternatif bisa dimasukkan, kalau nggak nunggu dingin itu lama, kalau mau cepet ya masukin alat pendingin, iya kulkas. Gitu, tapi ya kasihan kulkasnya ya, dikipasi angin aja, kipas atau angin. didiamkan aja alami ya, sambil kerjain yang lain. Iya, sambil kerja yang lain, toh itu kan sambilan ya. Kemudian setelah dingin baru diiris-iris. Nah, kemudian terus bisa dipres ya. Itu kan sudah cara pembuatan tadi ya. Tadi ada salah satu bahan di mana kita tidak boleh menggunakan, itu termasuk penyalahgunaan. Kita lihat lagi di gambar berikut ini, akan ada juga tentang terkait dengan bahayanya boraks ya Bu ya. Ya, jadi ini termasuk inovasi. Jadi ini juga di sini disebutkan ada boraks itu digunakan untuk apa sih sebenarnya. Tadi kan saya sampaikan bisa untuk antiseptik, bisa untuk pengawet, tapi bukan pengawet makanan ya. Bisa juga untuk pupuk kelapa sawit gitu kan. Makanya kan namanya ini juga bukan untuk makanan, jadi
sebenarnya tidak boleh lah digunakan. Jadi itu benar-benar penyalahgunaan ya, dampaknya. Ya, betul. Misalnya dampaknya juga nggak langsung sekarang makan lempeng gendar besok sakit ya enggak lah gitu. Tapi kan proses itu kan paparannya itu kan juga bisa sedikit bisa banyak tergantung dari kitanya sesering apa kita mengkonsumsi, kemudian lamanya kita mengkonsumsi dan daya tahan tubuh kita begitu. Jadi biasanya akan numpuk di ginjal ya, akan numpuk. Jadi nanti suatu saat mesti akan terjadi suatu gangguan kesehatan yang artinya yang kronis ya gitu. Ya. Bu, bisa nggak sih secara kasat mata kita tahu ini bahan ini pakai makanan ini, misalnya kita buat gendar beli gitu kan, ini pakai boraks atau enggak tuh kita bisa tahu nggak sih Bu selain tadi melempem atau enggaknya gitu? Ya itu memang agak sulit ya. Kalau dengan kasat mata gitu itu sulit, Mbak. Kalau dirasain? Ya tadi ya? aftertaste-nya tadi kalau kering. dia gitu. Jadi kalau itu ada juga yang menyalahgunakan untuk bakso, untuk lontong, untuk ketupat, supaya dari subuh sampai ke malam itu nggak harus ngukus gitu. Ada juga sih yang menyalahgunakan seperti itu. Tapi di Jogja ini kami belum menemukan pedagang ketupat, pedagang lontong, misalnya sate, jualan sate lontong, ketupat, itu belum tidak ada yang menggunakan pakai bleng. Iya. Tapi kalau kerupuk banyak ya? Itu banyak kalau kerupuk gitu. Makanya kita membuat aksi ini terus kita fokuskan pada kerupuk atau lempeng. Nah, kemudian di salah satu kabupaten di DIY ini sebutannya puli. Puli itu legendar yang diiris-iris kenyal-kenyal itu ya. Kalau kita makan ditaburi kelapa. Parutan kelapa. Warnanya kan agak kekuningan itu. Jadi biasanya kan dia membuat di dalam panci, baskom. Kemudian pedagang jualnya kan ditumpahkan gitu ya. Jadi bentuknya seperti gunung gitu ya. Terus diiris gitu kan, anget-anget ya. Itu beda ya. Itu puli namanya. Tapi itu juga pakai bleng. Gitu. Itu pakai bleng juga, bahkan tidak sedikit blengnya. Terus kapan-kapan harus ada aksi juga ini? Enggak, itu sudah masuk dalam aksi ini. Iya. Jadi duta-dutanya itu juga mencoba untuk memformulasikan gitu, memformulasikan supaya sama dengan yang pakai bleng itu. Jadi sudah masuk dalam aksi ini. Jadi, baik, dan pemirsa kita jadi sekarang paham ya kalau kita makan gendar itu bukannya sekedar renyahnya dan awet nggak melempem, tapi kita harus waspada juga. Dan sekarang kita mulai mendapatkan pencerahan bagaimana kita bisa membuat dari diri kita sendiri dulu ya, membuat supaya tidak menggunakan bleng tadi. Nah, ada gambar berikutnya lagi kita akan lihat di layar kaca, ini terkait dengan apakah cara pembuatannya atau mungkin resepnya ya. Nah, ini apa ini Bu? Satunya lagi ini yang dengan satunya lagi ada resepnya. Kita akan lihat. Nah, ini resep. Ini tips membuat lempeng gendar tanpa bleng. Jadi kalau 1 kilo nasi itu ditambah yang tadi misonya tadi merek dagangnya itu zat aktifnya itu namanya sodium tripolifosfat. Itu zat aktifnya. Zat aktifnya itu cukup 70 mg, cuma nggak sampai sepucuk sendok teh, sedikit untuk 1 kilo nasi. 1 kilo nasi itu kira-kira 2 mangkok gitu. 2 mangkok ya. Kemudian kalau kita menggunakan kanji ya, kalau kanji itu 1 on untuk 1 kilo. Misalnya kita mau pakai soda kue hanya 2 sendok teh, sendok teh. Jadi ini adalah perbandingannya supaya bisa mendapatkan Enggak, Mbak. Jadi kalau kita mau pakai kanji aja. Gitu. Jadi milih ya? Milih. Jadi bukan terus dicampur gitu, enggak. Ya, jadi milih. Kalau misalnya sebelumnya pakai bleng, kita ganti kanji. Misalnya di rumah kok nggak ada kanji, kita pengen bikin puli tadi, kerupuk tadi, lempeng gendar, adanya soda kue ya pakai soda kue bisa gitu. Terus kalau jadi itu ada beberapa pengganti, kita bisa ada 3, bisa memilih mana yang ada di dapur kita. Yang jelas tidak menggunakan boraks atau bleng gitu. Yang penting tidak menggunakan boraks. Nah, terus kan mungkin di aksi gendar ini sejak pandemi ya Bu, atau mungkin sudah cukup gerakannya sudah? Ini ya sebenarnya ini
kita gelar kan dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat ya, terutama juga kebetulan saja dalam masa pandemi. Barangkali karena kita banyak di rumah ya, kemudian jarang keluar gitu kan, mungkin sambil mengisi waktu, pengen beli lempeng, tidak ke pasar, tapi memanfaatkan nasi yang ada, begitu. Jadi ini, kebetulan. Ya, kreativitas atau inovatif juga ya dari rumah saja. Nah, kan kalau rata-rata gendar itu bentuknya kotak ya. Tadi saya sempat lihat gambar ada yang dibuat inovasi. Ya? Jadi inovasi dari duta itu gendar lempengnya ini dicetak ya pakai gelas ya. Pakai gelas. Jadi seperti gitu. Ini ya. Jadi ini seperti ini bulat-bulat ini? Iya. Ini kan sudah pipih. Jadi alat untuk ngepres kalau tidak ada botol, tadi kan bisa pakai botol ya, botol kaca. Kalau nggak punya ya pakai alat pres. Itu juga beli di online juga bisa. Ada ya. Murah sekali harganya. Jadi setelah dingin dipotong-potong tadi, dipres, terus dijemur. Dijemur. Setelah itu baru digoreng. Ya, kalau tidak dipotong ya dalam bentuk bulat-bulat gitu kita bulatkan terus ditaruh di alat pres itu dari kayu, dipres kan udah langsung rata dia. Jadi bentuknya bulat ya. Ini yang baru lagi. Kita bisa tampilkan lagi. Kita lihat lagi pemirsa di layar kaca. Tadi ada hasil. Nah ini ya, ini setelah dipipihkan. Iya, ini setelah dipipihkan tinggal dijemur. Nah menjemur itu memang harus ada aliran udara dari atas ke bawah. Oh, jadi harus bolong-bolong gitu? Iya, harus bolong-bolong gitu. Tapi itu juga artinya ini cepat kering karena panasnya kan dari bawah dari atas gitu. Sirkulasinya itu lebih baik ya Bu daripada kita gunakan kertas. Kalau kita pakai baki yang untuk kita sering menyajikan teh, itu agak lama karena bawahnya kan tertutup gitu. Lebih bagus yang berlubang-lubang. Berlubang-lubang ya. Ada lubangnya lah. Ada lubangnya. Tadi juga sempat di video tadi sebaiknya tidak menggunakan koran. Iya, tidak menggunakan kertas koran kalau kita sehabis menggoreng. Karena koran itu kan ada tinta. Tintanya ini merupakan ada unsur logam berat namanya timbal. Wah, ini penting banget nih pemirsa ya. Selama ini kita selalu memanfaatkan koran buat alas habis goreng kerupuk. Iya, jadi itu nanti kan timbalnya loh kan enggak luntur dia, mesti akan meleleh ya, luntur. Kemudian masuk bermigrasi bahasa ilmiahnya itu ke dalam makanan yang tadi kita tasnya gitu. Jadi memang sebaiknya dengan kertas yang bukan kertas koran. Gitu. Jadi setelah digoreng tadi ya. Kemudian ada lagi gorengnya nggak boleh pakai minyak bekas ya, betul, Bu? minyak jelantah. Iya, karena kita tahu sendiri minyak itu kan paling hanya bisa dipakai 2-3 kali saja. Terus dibuang. Kalau itu sudah berkali-kali, sudah hitam, terus kita tuang minyak yang baru, sayang dong, rusak semua gitu. Karena itu bisa pemicu untuk kanker. Ya, pemicu untuk kanker. Jadi minyak yang sudah rusak kan sama saja itu yang sudah sampai hitam dipakai untuk goreng. Ini nih kebiasaan kita nih, siapapun yang saat ini temanya adalah ngirit, hemat gitu kan. Jadi sekali pakai bisa berkali-kali gitu Bu katanya ya. Justru malah keliru ya pemikiran seperti itu ya. Jadi kalau mau goreng itu minyaknya secukupnya saja. Sehingga begitu 2-3 kali dipakai langsung tidak digunakan lagi. Mungkin akan ada inovasi baru lagi. Minyak jelantah dimanfaatkan menjadi produk yang lain. Ada nggak sih Bu? Jangan dong. Oh jangan ya, nggak boleh. Itu sudah rusak itu. Oh, jadi harusnya ya sudah dibuang. Selesaikan aja ya. Iya. Oh iya. Baik. Nah, kembali kita ke masalah kerupuk gendar tadi ya. Karena tadi kita sudah tahu cara buatnya. Kemudian tidak usah menggunakan boraks. Ternyata kita bisa menggunakan kanji. Lalu menggunakan soda kue. Satu lagi apa tadi Bu? STPP. Sodium tripolifosfat atau dengan nama dagang, salah satu nama dagangnya adalah misonyal. Nah, jadi kita sudah dapat 3 alternatif untuk mengganti blanks atau borak itu. Nah, kita akan masih ngobrol lagi tentang aksi gendarku bebas boraks tentunya setelah jeda berikut ini.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di dialog khusus sore kali ini tentang aksi Gendarku Bebas Boraks bersama dengan Ibu Dr. Anda Dewi Prawitasari, apoteker MKes dari beliau adalah Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya rasanya udah nggak sabar ya, ingin langsung memenuhi toples di rumah dengan gendar loh Bu. Tapi ngomongin soal gendar tadi Bu, dengan aksi Gendarku Bebas Boraks, saya jadi baru sadar ya bahwa ternyata dengan pemilihan alternatif 3 tadi, kita tidak menggunakan bleng itu menjadi sesuatu yang bisa jangka panjangnya jadi sehat. Tapi ngomong-ngomong Bu, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya nih, lebih efektif mana, lebih murah mana menggunakan bleng atau alternatif yang lain tadi? Karena kan kadang-kadang orang berpikirnya, ntar tuh mahal pakai ini aja gitu. Atau lebih seperti apa Ibu biasanya? Iya, jadi kami sudah hitung, ya kami sudah hitung pemakaian, artinya dari segi rupiah, itu masih lebih efisien menggunakan kanji ataupun misonya ataupun soda kue daripada bleng. Jadi kita sudah hitung hitungan secara ekonomi ya. Jadi dengan beras atau nasi sekian, kanji sekian itu berapa rupiah gitu kan pemakaiannya, kalau soda kue itu berapa total untuk sekian itu udah kami hitung dan masih lebih murah daripada pakai bleng. Iya, jadi aman ya, betul. Amannya juga, sehatnya juga sehatnya juga. Efisien, hematnya juga. Betul. Gitu. Nah, Ibu, apakah ada kesulitan dalam aksi Gendarku Bebas Boraks ini? Karena tadi kan kita tahu ya, masyarakat itu kan kadang turun-temurun. Resepnya turun-temurun, nggak apa-apa orang pakai ini, nggak ada yang sakit, nggak ada yang ini. Kan, karena kita pahamnya kan seperti itu ya. Orang kemarin kita makan kerupuk itu juga nggak apa-apa kok gitu ya. Kenapa kok harus pakai itu? Nah, ini gimana Bu, mengedukasi masyarakat yang masih punya mindset seperti ini? Ya, jadi kita tentunya edukasi itu tidak hanya sekali ya. Edukasi itu kan harus terus-menerus. Dan kita juga harus buktikan, artinya tidak asal kita menyampaikan nggak boleh gitu kan. Tapi kita kan harus cari solusi. Nah solusinya itu dengan 3 macam itu. Terserah yang mau dibikin, yang mau dipilih yang mana oleh masyarakat gitu kan. Jadi ini bisa kok, penggantinya ada dan ada di rumah tangga semua kan begitu. Jadi tinggal mau pilih sehat atau mau pilih sakit di kemudian hari. Nah gitu kan? Pemirsa, 2 loh pilihannya, mau pilih sehat atau sakit gitu kan. Di kemudian hari, betul, tidak untuk saat ini. Ya, karena misalnya katakanlah generasi muda, milenial, masih umur 20 gitu kan, 20-an masih remaja, nggak masalah gitu. Tapi kita tidak ingin nanti dia pada usia produktif, 40 tahun, 35 tahun sakit. Sakit hanya karena hal yang sepele gitu loh. Jadi kan akhirnya menjadi tidak produktif kan. Padahal milenial yang usia segitu kan sangat diperlukan untuk pembangunan negeri kita ini betul gitu. Sekali, betul. Dan terus terang kalau untuk penyakit-penyakit kanker gitu ya, tumor itu data-data riset ataupun data di rumah sakit yang khusus rumah sakit kanker ya Dharma S itu meningkatnya sampai 300%. Masya Allah, ya ini artinya penting. Tapi memang banget bukan ya. karena hanya satu penyebab, tetapi ada yang lain-lain juga ya Bu. Banyak faktor yang berkontribusi untuk memiliki potensi untuk karsinogenik, artinya untuk kita tuh mendapatkan kanker gitu atau tumor gitu. Dan kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Ini kan gendar ini sederhana banget ya. Kita mulai dari hal yang mudah digemari, yang familiar dengan masyarakat gitu kan. Lalu nanti bisa yang lain-lain gitu ya Bu ya. Nah terkait dengan mungkin mekanismenya, kemudian kita sudah tahu juga edukasi tentang bagaimana bahaya boraks. Nah kira-kira ini kan di daerah istimewa Yogyakarta banyak sentra ya Bu. Apakah ini juga termasuk target sasaran? Tadi karena lebih banyak ke rumah-rumah, ada duta kader gitu kan. Bagaimana dengan yang memang punya home industri dan sebagainya itu? Apakah juga termasuk? Jadi yang punya pelaku usaha industri ya, industri rumah tangga ini menjadi target kita juga gitu. Jadi tidak hanya masyarakat individu, tetapi juga pelaku usaha. Bahkan duta itu ataupun kader itu juga kita ambil dari pelaku usaha juga begitu. Untuk supaya dia bisa memotivasi teman-teman yang lain yang memproduksi
misalnya lempeng tadi, lempeng gendar ataupun puli begitu. Jadi kita juga ada duta yang memang berasal dari pelaku usaha. Ya, jadi dari mereka untuk mereka akhirnya lebih mudah ya untuk lebih diterima. Mudah. Ya, ini sudah jalan berapa lama sih Bu aksi Gendarku Bebas Boraks ini? Iya, ini kan kita mulai dari kader itu tanggal pertengahan Juni yang lalu. Jadi pembentukan 2021 kader ini, baru 2021 iya, ini. Oh. Kadernya itu pertengahan Juni, tapi aksinya itu baru 10 hari kemudian. Artinya aksi dari kader untuk membentuk duta. Oh gitu, jadi memang benar-benar baru terlaksana juga di tengah pandemi seperti ini ya. Dan ini menjadi hanya 3 minggu dapat 1.006 sekarang. Luar biasa, lebih dari target. Minggu loh. Targetnya berapa Bu? 1.000, tapi sudah dapat 1.006. Ya Allah, dan ini masih terus akan berlanjut ya. Iya. Ini kira-kira sampai dapat goalnya itu kira-kira seperti apa harapannya dari POM? Ya, POM? Kalau kita harapannya itu dengan inovasi ini kita bisa mengubah, artinya kita bisa mengubah mindset masyarakat untuk memproduksi pangan yang aman, ya, pangan yang aman dan bermutu, sehingga nanti kita semua juga menjadi sehat. Nah, tadi kan tagline-nya panganku aman, tubuhku sehat. Iya, panganku aman, tubuhku sehat, itu dia. Apalagi sekarang di era di rumah saja. Gitu ya. Ngemilnya kan ngemil yang sehat. Bener banget, saya baru mau bilang ngemilnya harus yang sehat. Kadang-kadang karena sekarang kita harus bisa membuat juga dari rumah gitu ya Bu ya. Ya. Dan murah meriah kan? Murah meriah. Nah, ada nggak sih kira-kira gerakan dari aksi Gendarku Bebas Boraks ini ke depannya gitu, mungkin dari para duta atau kader yang memberi inovasi, tadi sudah ada bentuknya, dari kotak jadi bulat, atau mungkin nanti ada rasa atau mungkin sudah ada inovasi dari duta itu ingin memberikan rasa seperti rasa barbecue, rasa yang lain. Begitu. Dan sudah ada yang menjual, artinya menjual itu sudah ada yang dapat pesanan. Wah, iya. Iya, karena begini, karena sudah pasti itu tidak menggunakan bleng. Jadi masyarakat itu yakin bahwa itu aman dan bermutu. Ya. Gitu. Jadi baik. Ada yang dapat pesanan. Wah, keren ya. Jadi kalau ada yang ingin mencoba lagi, silahkan langsung aja praktek mulai besok ya. Atau mulai nanti malam. Mudah ya Bu ya? Mudah. Ya, mungkin ada harapan yang perlu disampaikan atau pesan yang disampaikan kepada pemirsa. Silahkan Ibu. Iya. Para pemirsa Adi TV yang saya cintai, marilah kita mengubah pola makan kita dengan makanan yang sehat, yang aman. Jadi beralihlah, kami himbau masyarakat untuk bisa beralih mengkonsumsi, kalau yang memproduksi ya produksilah dengan meninggalkan bleng, ya. Sudah tidak saatnya lagi bleng digunakan untuk membuat puli ataupun lempeng gendar. Kemudian kita ingin sehat, jadi kita ubah pola makan, ya. Kemudian bagi pelaku usaha tentunya juga mari kita produksi pangan yang aman, ya, memproduksi, menjual pangan yang aman dan bermutu. Nanti tentu akan dagangannya makin laris, ya. Amin. Omsetnya makin besar karena kita yakin itu tanpa bleng. Betul. Gitu. Dan pasti sehat kan. Iya. Jadi masyarakat juga akan teredukasi oleh duta-duta yang 1000 duta ini yang kami bentuk. Nah, semoga ini menjadi suatu inovasi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, baik itu ibu rumah tangga ataupun pelaku usaha yang lain. Ibu senang sekali dapat pencerahan dan obrolan kita di dialog khusus kali ini. Sukses selalu ya Ibu ya, tetap sehat dan juga bahagia Ibu. Sukses ya buat gerakan aksi Gendarku Bebas Boraks. Terima kasih Mbak. Ya, dan juga untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak Anda sudah menyimak sehingga tuntas dialog khusus kali ini. Yang jelas panganku aman, tubuhku sehat. Saya Rina Kustulita beserta seluruh kerabat mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.